Hi everyone, welcome back to my YouTube channel DJI Production. Balik lagi bersama gua Giovanni. Di video kali ini, gua akan menceritakan salah satu urban legend yang cukup populer dari negeri Sakura. Pasti pada penasaran kan? Tetap pantengin video ini and let's go check it out. Teke-teke. Yap, itu adalah sebuah kisah gadis muda yang terjatuh di atas rel kereta api. Kemudian badannya terbelah menjadi dua karena terlindas oleh kereta api dengan kecepatan. Hantu ini memiliki rasa ingin balas dendam yang sangat besar dan berjalan menggunakan kedua tangannya sambil membawa tubuhnya. Ketika mengejar targetnya, teke-teke merangkak dengan kecepatan penuh dengan kedua tangannya sambil mengeluarkan bunyi tek, 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 tek. Julukan teke-teke berasal dari suara yang dihasilkan dari kedua tangannya ketika ia merangkak dan bergesekan dengan tanah sambil membawa tubuh bagian atas. Ada sebuah cerita yang cukup populer di kalangan anak-anak sekolah di Jepang. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang membolos sekolah. Ketika pemuda tersebut pergi menuju ke rumah temannya, ia merasakan ada suara yang berada di belakang. Ketika itu pun pemuda tersebut menoleh ke arah belakang untuk mengecek dari mana suara itu berasal. Ketika ia menoleh, ia melihat sesosok gadis muda yang cukup cantik berada tidak jauh dari tempatnya, sedang mengintip dia dari jendela. Dia berpikir, siapa gadis muda tersebut? Karena semua anak sekolah sedang berada di sekolah. Tanpa berpikir panjang, pemuda tersebut pun melihat kembali ke arah gadis muda tersebut. Gadis muda tersebut pun tersenyum sambil memeluk badannya. Kemudian pemuda tersebut pun heran. Dan dengan cepat, gadis tersebut pun lompat dari jendela menuju ke tanah. Brak! Pemuda tersebut pun kaget dengan apa yang dilihat. Karena gadis muda tersebut tidak memiliki tubuh bagian bawah. Hanya kepala hingga tubuh bagian atasnya saja, di mana seluruh isi perutnya terurai dan terjuntai ke lantai. Kemudian gadis tersebut yang merupakan jelmaan dari hantu teke-teke merangkak perlahan dengan kedua tangannya sambil mengeluarkan suara dengan cepat menuju ke pemuda tersebut. Pemuda tersebut pun hanya terdiam, kaku, dan tidak dapat menggerakkan badannya karena ia sangat takut dengan apa yang dilihat di depan mata. Seketika gadis atau hantu teke-teke ini berada tepat di depannya dan kemudian mengeluarkan sabit dan memotong kedua kakinya. Sejak peristiwa itu, hantu teke-teke menjadi sangat populer di kalangan anak-anak sekolah di Jepang. Mereka menceritakan bahwa ketika bertemu hantu teke-teke, dia akan segera memotong kedua kakinya. Sejak saat itu pula, anak-anak sekolah di Jepang sepulang sekolah langsung pulang menuju rumah sebelum senja. Karena mereka takut bertemu dengan teke-teke. Konon kisah teke-teke berasal dari tahun 1960-an, di mana terdapat beberapa versi yang menceritakan teke-teke tersebut. Versi yang pertama, ketika ada seorang siswi dari salah satu sekolah di Jepang yang terkena penindasan yang sangat kejam. Saking kejamnya, siswi tersebut pun tidak tahan dan melakukan bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta. Sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua karena siswi tersebut terlindas oleh kereta dan versi yang kedua, kejadian ini terjadi di Jepang
Ketika memasuki musim dingin, ketika hujan salju pun turun, dua orang masinis yang mengendarai lokomotifnya sedang menuju ke stasiun kereta terdekat. Mereka melewati bawah jembatan di salah satu daerah yang cukup terpencil. Dan tiba-tiba, dua masinis tersebut melihat ada sosok bayangan yang jatuh tepat di depan mereka. Dan mereka cukup pengalaman untuk merasakan bahwa kereta yang sedang mereka jalankan sudah melindas sesuatu. Dan seketika itu pun juga mereka langsung berusaha memberhentikan kereta tersebut. Dan lokomotif yang mereka jalankan berhenti sekitar beberapa ratus meter dari tempat kejadian. Kemudian salah satu masinis yang bernama Soichi memutuskan untuk turun dan mengecek ke belakang apa yang sudah dilindas oleh kereta yang sedang mereka bawa. Kemudian Soichi pun turun sendirian. Dia berjalan perlahan di tengah malam dan derasnya hujan salju yang sedang turun. Dan seketika dia tepat di bawah jembatan kejadian mereka melindas sesuatu. Dia pun kaget. Dia melihat sesosok mayat wanita yang sudah terbelah menjadi dua. Tubuh bagian atasnya dan tubuh bagian bawahnya. Di mana dia tidak dapat melihat muka dari wanita tersebut karena tertutup oleh rambut panjang yang berwarna hitam. Darah segar yang keluar dari perut wanita tersebut pun terus mengalir membasahi es dan salju yang ada di bawahnya. Dan seketika pun Soichi pun langsung menepis pikiran-pikiran takutnya dan langsung berlari menuju ke arah lokomotif di mana temannya berada. Setelah sampai di lokomotif tersebut, ia ditanyai oleh satu temannya. Soichi, apa yang kamu lihat? Itu di sana ada sesosok mayat yang terlindas oleh kereta kita. Satu pun kaget dan dia bingung apa yang harus mereka lakukan di tengah pedesaan yang terpencil dan tidak ada siapa-siapa di dekat situ. Kemudian Soichi pun langsung bergegas untuk pergi mencari pos polisi terdekat dari daerah tempatnya berada. Satu, aku akan turun dan pergi menuju ke pos polisi terdekat untuk meminta bantuan agar mengurus apa yang telah terjadi. Kamu tolong tunggu di sini. Satu pun hanya terdiam dan mengiyakan apa yang diminta oleh Soichi. Kemudian Soichi pun pergi. Menit demi menit berlalu. Satu pun yang menunggu mulai merasakan ada sesuatu yang tidak enak. Tiba-tiba dari luar lokomotif Satu mendengar suara srek, srek, srek. Padahal di daerah tersebut tidak ada seorang pun selain seorang diri. Kemudian Sato pun berniat untuk mengecek keluar. Dia mendekati pintu lokomotif dan berkata, "Halo, ada orang di situ." Dan seketika pun itu lokomotif terbuka dan brak! Sato pun kaget serta menjerit.
Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya Soichi kembali beserta sejumlah polisi yang dibawanya. Mereka harus melewati jalan yang dipenuhi dengan salju-salju yang tebal, sehingga mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke TKP. Sesampainya mereka di TKP, Soichi dan sejumlah polisi pun kaget karena mereka hanya melihat satu potongan tubuh wanita tersebut, yaitu potongan tubuh bagian bawah, dan mereka tidak menemukan potongan tubuh bagian atas dari wanita tersebut. Masih terdapat darah yang berceceran dan terdapat seretan dari darah wanita tersebut yang menuju ke arah lokomotif di mana Sato temannya berada. Dalam hati, Soichi pun berpikir, siapa yang membawa bagian tubuh atas wanita tersebut? Apakah Sato atau ada orang lain? Tapi untuk apa? Dan apa tujuannya? Akhirnya Soichi dan sejumlah polisi pun berlari menuju ke arah lokomotif tempat Sato berada. Sesampainya di lokomotif tersebut, Soichi pun kaget karena pintu lokomotif sudah terbuka. Dan beberapa tumpukan salju masuk ke dalam lokomotif melalui pintu yang sudah terbuka tersebut. Soichi dan sejumlah polisi tidak menemukan Sato di dalam lokomotif tersebut. Dan dia berpikir Sato bukanlah sosok seorang yang lalai akan tanggung jawab dan tugasnya ketika dimintai tolong untuk menjaga lokomotif tersebut. Akhirnya, Soichi dan sejumlah polisi berinisiatif untuk memeriksa di sekitar lokomotif tersebut berada. Dan mereka tidak menemukan tanda-tanda ataupun Sato berada. Sato! Soichi pun teriak untuk memanggil dengan harapan Sato menyaut panggilan tersebut. Tetapi hening dan tidak terdengar apapun. Soichi dan sejumlah polisi pun mulai merasa putus asa. Menit demi menit pun berlalu hingga akhirnya Soichi pun menyerah dan mulai melihat ke atas ke arah tiang listrik yang ada tepat di seberangnya. Dan ia pun kaget ketika melihat atas dari tiang listrik tersebut. Nani? Soichi pun melihat sesosok mayat laki-laki memeluk erat tiang listrik tersebut. Karena saking takutnya, Soichi tidak berkata apapun, hanya menunjukkan tangan ke arah tiang listrik tersebut. Dan sejumlah polisi yang kebingungan pun melihat ke arah tiang listrik tersebut. Betapa kagetnya mereka karena selama berpuluh-puluh tahun mereka bekerja melakukan investigasi kejahatan, mereka belum pernah menemukan kejadian kejahatan yang semengerikan ini. Karena Soichi dan sejumlah polisi melihat sesosok mayat yang sudah membeku sedang memeluk erat tiang listrik tersebut. Mayat tersebut adalah Sato, teman Soichi. Dan yang lebih gilanya lagi, potongan mayat tubuh bagian atas dari wanita yang hilang terdapat di atas tiang listrik tersebut. Potongan tubuh bagian atas wanita tersebut sedang memeluk erat pinggang Sato dan membanjiri pinggang hingga kaki Sato dengan darah segar. Sosok wanita tersebut adalah Kashima Reiko-san. Sejak meninggalnya Kashima Reiko-san, arwahnya sangat penasaran dan sangat menginginkan balas dendam yang begitu besar. Kashima Reiko-san telah mengelilingi dunia dan selalu memotong kedua kaki dari target atau korbannya. Biasanya, sebelum Kashima Reiko-san
memotong kedua kaki dari korbannya, dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Apabila kalian tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, atau kalian salah menjawab, maka kalian akan mati. Pertanyaan dari Kashima Reiko-san seperti, apa kalian tahu kakiku berada di mana? Kalian harus menjawabnya dengan, ya, kakimu berada di sebuah rel kereta api di daerah Meishin. Kemudian Kashima pasti bertanya, siapa yang memberitahumu di mana kakiku berada? Kalian harus menjawab, Kashima Reiko-san lah yang memberitahuku. Dan tidak jarang Kashima Reiko-san memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, seperti, apakah kalian tahu siapa namaku? Dan jangan sesekali kalian menjawab Kashima atau Reiko-san, karena saat itu pun juga kalian akan mati. Kalian harus menjawab dengan, ya, kamu adalah topeng iblis kematian. Kenapa? Karena singkatan dari Kashima adalah K, yaitu kamen atau topeng, shi, yaitu sini atau orang yang sudah mati, ma, yaitu ma atau topeng. Jadi Kashima adalah topeng iblis kematian. Ih, ngeri ya. Konon, buat kalian yang telah mendengar atau membaca kisah dari Kashima Reiko-san atau hantu teke-teke ini, kalian akan didatengin oleh Kashima Reiko-san di dalam mimpi. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita urban legend dari negeri Sakura yang satu ini? Silahkan kalian komentar di kolom komentar di bawah ini ya guys. Thank you for watching and see ya!